Halo guys, kembali lagi bersama gue di Wota Jujur. Ya, hari ini sebenarnya gue kelewatan ya. Jadi eh gue kemarin udah sempet nge-live reaction gue sama beberapa teman gue dari Duan sama Zikri juga di situ. Jadi di situ gue udah ngecoba nge-react Bibir yang telah dicuri karena kemarin kan ininya ya, apa namanya? Premiernya kemarin. Jadi gue coba reaction, tapi di situ gue cuma reaction cuma sekedar karena gue cuma bisa ya sekali dua kali nonton karena takutnya kan violation. Dan iya bener aja ada beberapa violation juga di live gue kemarin. Nah sekarang gue pengen coba bahas detailnya. Jadi setelah kemarin gue nonton dan beberapa diskusi, nah ini honest review gue terkait Bibir yang telah dicuri. Tapi sebelum itu gue akan coba nonton ulang lagi. Mungkin aja ada beberapa poin yang akan gue tambahin ya. Jadi gue akan coba react sesuai dengan apa yang ada gitu loh sekarang. Karena ini udah ketiga kalinya, berarti hitungannya udah ketiga kalinya gue nonton MV ini. Jadi langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, jadi di awal video tuh sesuai dengan apa yang gue tangkap kemarin ya. Sebenarnya gue menyangka Indah ini adalah Jack the Ripper di sini karakternya. Taunya bukan, itu Lupin ya. Baru nyadar gue. Jadi jujur, pertama kali gue ngeliat MV ini keren banget sumpah. Yang pokoknya kalau lu mau lihat honest review, honest reaction gue itu ada di live, di replay live, ada di situ pokoknya. Nah, hal pertama yang gua perhatikan di sini adalah ini gue lebih suka poin pertama gue ya. Gue jujur lebih suka MV ini dibandingkan MV Sukinanda. Kenapa? Ntar gue bakal jelasin panjang lebarnya di setelah MV ini. Pokoknya tapi ini gue coba pengen nonton lagi. Entah kenapa ini gue merasa ini lebih rapih, lebih bagus saja gitu dibandingkan Sukinanda. Itu dalam sekejap. Nah sama satu lagi nih, gue jujur dibanding ini kan kita bahas ada dua lagu lah ya di Senbatsu ini, ada Sukinanda sama Bibir yang telah dicuri kan. Jujur di antara dua lagu ini, kalau lagu yang pertama ini kan emang karena keinginan fans tinggi banget sama lagunya Sukinanda kan. Tapi jujur gue lebih suka lagi-lagi Bibir yang telah dicuri dari segi lagu gitu. Kenapanya ya ntar gue bahas lagi deh. Gue coba nonton dulu. Paling ku cintai di semesta, sekali lagi cium aku, tapi dia aku bersiap. Cinta itu terus Sumpah di sini member-member juga cantik banget ya. Cuman bukan cuman, gue suka ISO-nya sih. Bibir yang telah dicuri hanya dengan sekejap mata. Gue suka bagian part itu, sumpah. Berlalu dengan saat kita saling memeluk. Aku kencang membuat tubuh terbang. Sekali lagi cium aku. Cir, cantik banget sumpah.
Ada zoom zoom ini ya. Tadi ke Airin. Cinta itu menangis. Sumpah, ini bagus sih kalau gue bilang. Ya, selera orang beda-beda ya. Cuman ini salah satu yang bagus. Sebenarnya kemarin gue udah catat beberapa poin yang bisa gue review di sini ya. Jadi, oke, gue coba mode pembahasan nih. Ini 4K gue nontonnya. Oke, gue mode pembahasan ya. Oke, di sini gue akan coba bahas ya terkait MV apa namanya, Bibir yang Telah Dicuri ini. Jujur, oke, dari poin pertama, kenapa? Tadi gue sempat bilang gue lebih suka MV ini dibandingkan MV Sukinanda. Poin pertama adalah gue lebih suka alur ceritanya di sini. Walaupun alur ceritanya tuh nggak sekompleks Sukinanda atau Aku Sangat Suka. Cuman gue lebih suka di sini adalah alurnya nih lebih tertata dan apa ya, ada komposisinya gitu loh, komposisi alur, dance sama beauty shot dan shot-shot lainnya tuh pas gitu loh. Jadi kenapa gue suka ya itu gitu. Emang apa namanya, lu nggak suka Sukinanda gitu kan, misalkan ada, emang komposisi Sukinanda terlalu gimana emang menurut lu, kenapa lu sampai lu bilang nggak suka gitu kan. Sukinanda kalau gue bilang tuh terlalu padet gitu loh, terlalu padet, bukan terlalu padet lagi, tuh ngejejelin lah istilahnya. Kenapa gue bilang ngejejelin? Sukinanda itu shot yang diambil banyak. Gue udah sempet bahas juga kemarin di live, tapi ini gue bahas versi recordannya ya. Sukinanda itu udah banyak shotnya, ada tambahan dance-nya lagi, ditambah cerita lagi. Jadi itu orang bingung gitu loh, mau sorry tadi kekat dikit. Jadi gue ngerasa balik lagi ya, Sukinanda tuh terlalu dijejelin gitu loh, dari segi shotnya, dari segi ceritanya, dari segi dance-nya. Jadi kalau gue lihat, ini gue sedikit bahas Sukinanda juga ya. Sukinanda tuh kayak lu mau bikin short movie versi kayak mungkin sebagian tahu Everyday Katyusha, MV-nya yang Zara sama Abun, itu tuh kan versi short movie. Nah, gue kemarin lihat tuh Sukinanda lebih baik nih dengan adanya mereka ngerilis MV performance ya. Why kenapa enggak lu bikin short movie sendiri ya, versi short movie yang cuman Fanny sama si koala itu, atau Fanny sama, kenapa lu nggak coba bikin Fanny sama si koala itu gitu loh di movie-nya itu. Terus atau enggak tambahin pemeran mendukung kayak member-member kayak peringkat 2, peringkat 3 gitu bisa. Atau ya cuman khusus untuk kayak misalkan lu pengen bikin kayak modelan Fanny banget gitu, yang cuman Fanny doang di situ disorotnya. Kenapa nggak coba bikin kayak gitu aja di dalam satu video khusus gitu. Jadi lu fokus untuk ngejelasin si ceritanya ini, si cerita Sukinanda ini gitu, versi MV, lu bikin versi MV gitu. Itu yang gue sesalin kemarin sama MV Sukinanda, karena gue ngerasa ini tempatnya udah bagus banget di Fremantle kan, di Perth Australia. Itu di tempat udah bagus, udah mendukung untuk lu bikin suatu short movie gitu. Jadi cuman si ceritanya aja nih, cerita Sukinanda nih versi dibikin MV gitu. Jadi nggak perlu lu tambahin dance, lu nggak perlu tambahin beauty shot. Itu. Nah, itu mending, kalau saran gue mending bikin kayak begitu dibandingkan nih kayak sekarang lu bikin MV yang notabene isinya tuh udah short movie, iya, terus apa namanya, dance-nya juga iya, ditambah lagi ada apa namanya,
ada shot dari misalkan dari behind the scene-nya Vioni dan lain sebagainya. Itu udah too much kalau gue bilang, too much banget. Jadinya ya gitu, member-member lain tuh nggak kelihatan. Itu adalah kuncinya. Member-member lain tuh saking banyaknya apa namanya? Si orang-orang si shot-shot ini di dalam satu MV. Jadi itu member-member lain tuh nggak kebagian porsi yang sama gitu. Ujung-ujungnya apa? Cuman Fanny, Jessie, Christy. Vioni, Fanny, Jessie, Christy. Fanny, Jessie, Christy. 3 orang itu aja yang kalau gue bilang itu yang masuk gitu loh di banyak porsinya di MV itu. Sedangkan gue bandingin lagi sama apa namanya, Bibir yang Telah Dicuri. Di sini tuh kebagian semua. Lu mau dance ada kelihatan. Lu mau lihat siapa? Katy, Atin kelihatan. Ini dance tuh dance dulu, terus habis itu udah agak ngelenggang dikit. Di bagian part-part penting tuh part membernya kayak begini. Ya dapat gitu loh. Emang mungkin ngefans mungkin banyak ngerasa MV Bibir yang Telah Dicuri ini tuh mungkin modelan kayak special performance video ya. Jadi kayak dia cuman begini doang gitu kan. Tapi jujur gue lebih suka ini. Entah kenapa. Mereka tuh lebih rapi pembawaannya. Shot-shot membernya yang lebih pas. Nggak yang udah lu nih gue shotnya udah banyak. Gue udah nge-take banyak video. Nih lu di dalam satu video nih. Gak kayak gitu. Makanya gue lebih suka ini. Terus poin kedua, gue lebih suka lagunya gitu loh. Bukan gue nggak suka Sukinanda atau gue sangat suka, bukan. Gue lebih suka lagu ini. Kenapa? Ini versi Indo ya, jangan dibandingin sama versi AKB. Ini versi Indo. Gue sangat suka. Itu lagunya tuh lebih, gue lebih ngebahas translatannya di sini atau terjemahannya dijadiin Indonesianya kan. Gue merasa Sukinanda atau Aku Sangat Suka ini terjemahannya itu sangat baku. Jadi ibarat nih, lu punya gebetan, ya kan? Lu sebagai orang yang punya gebetan, lu nulis surat nih, tapi surat tuh zaman-zaman tahun 80, tahun 90 yang kayak duhai jelita, kupandang dirimu semakin cantik, semakin gini. Pokoknya tuh puitis, bukan dibilang puitis ya. Kalau puitis tuh kan masih ada sentuhan yang non formalnya gitu. Tapi ini bener-bener baku, yang zamannya tuh baku gitu loh. Dibandingkan apa namanya, Bibir yang Telah Dicuri ini lebih gue bilang lebih masuk di telinga gue gitu loh terjemahannya. Jadinya gue udah dengerin dua-duanya ya. Sukinanda iya gue dengerin, terus Bibir James. Pokoknya di Spotify gue urutan pertama lagunya adalah Sukinanda. Urutan keduanya Bibir yang Telah Dicuri. Jadi tuh porsinya kalau dibilang lu mungkin jarang dengerin Sukinanda kali atau gimana gitu kan. Dua-duanya gue dengerin setiap gue pergi, setiap gue lagi motoran, itu always gue dengerin lagu dua itu. Karena itu urutannya berbarengan gitu loh. 1 2. Dan gue lebih cenderung pertama lebih hafal Bibir yang Telah Dicuri. Gue lebih masuk liriknya Bibir yang Telah Dicuri. Kalau Sukinanda sampai detik ini pun gue juga susah ngapalinnya. Susah gue ngapalin liriknya ya. Kalau misalkan lebay lu bang, lu ngapain lu ngapalin lirik? Masalah gini, gue bukan ngapalin lirik. Jadi semakin apa ya? Semakin lu sering denger lagunya tuh kan semakin lu apal dong liriknya kan. Nah, gue semakin sering dengerin lagunya malah bingung, malah ketuker gitu loh. Ada beberapa part yang ketuker liriknya. Jadinya ketuker ya gitu guys. Nih jadi gue bukan reaction ya sebenarnya. Kalau lu mau lihat reaction, silakan lihat live replay yang reaction Bibir yang Telah Dicuri. Untuk video kali ini gue cuman membahas 2 lagu lah. Istilahnya kasar ini gue bahas 2 lagu nih. Sukinanda sama Bibir yang Telah Dicuri, gue bandingin, gue compare. Nah terus apa lagi ya? Bentar gue lihat catatan gue.
Kemarin gue catat beberapa poin ya. Eh, oke, gue ngomongin ini dulu deh, apa namanya? Dance. Dance gue suka dance-nya. Mereka ada beberapa part yang satisfying banget kalau gue bilang. Ada beberapa part yang satisfying banget gue lihat. Jadinya gitu loh, kayak kalau karena mungkin ini baru kali ya, maksudnya kalau Sukinanda kan udah digembor-gemborin semenjak Melody mengumumkan single terbaru JKT adalah Sukinanda. Fans langsung dengerin Sukinanda. Mungkin itu yang justru menghilangkan hype-nya ya. Nah, sedangkan kalau misalkan Bibir yang Telah Dicuri, fans jarang ada yang tahu Bibir yang Telah Dicuri. Baik dari AKB-nya atau sebelumnya yang mungkin dengerin, itu jarang lah istilahnya. Nggak sefrontal Sukinanda gitu loh lu dengerinnya. Jadi di sini kayak lebih nuansa baru aja gitu kalau gue bilang. Dan kalau di compare sebenarnya jujur ini sama rata. Kalau bilang ratanya itu sama gitu loh. Antara bagusnya antara Bibir yang Telah Dicuri sama Sukinanda itu sebenarnya sama. Gak kayak tahun 2019 yang kayak High Tension, 2018 sorry. 2018 kan High Tension ya. Sama Sugino Season itu kan dibilang Sugino Season lebih bagus kan. Ini malah justru lebih sama gitu. Oke guys, cut. Tadi ada gue dipanggil. Jadi apa tadi gue bahasnya ya? Dance ya. Oh sama rata. Ya gue bilang merasa ini sama rata gitu, nggak kayak tahun 2018 yang Sugino Season-nya lebih bagus dibandingkan Senbatsu-nya yang High Tension. Terus Rhapsody itu Sweet Bitter ya kalau nggak salah ya. UG-nya itu sama-sama bagus sih. Gue suka dua-duanya. Ya nggak, iklan Valorant. Ulang. Nah, gue ngerasa ini tuh sama kayak 2019 gitu loh. Porsinya sama antara Senbatsu-nya dan apa namanya? Dan UG-nya tuh sama-sama bisa menyamaratakan gitu loh. Bisa standar itu bisa sama gitu loh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, gue shout out banget sama UG. Apalagi gue tuh kemarin kan datang ya pas meet and greet. Gue jujur pada saat itu kan pertama kalinya itu ISO mereka tuh bocor lah istilahnya, bukan bocor lagi, emang diperkenalkan lewat photocard sama photopack. Jujur gue suka banget ISO-nya. Di sini tuh ISO-nya nggak lebay, nggak apa gitu loh. Dan lebih pas, kalau gue bilang lebih pas, nggak pakai rumbai-rumbai di tangan, nggak lu pakai ekoran gitu loh ya. Kalau Sukinanda kan emang balik lagi itu nyocokin sama tema dan sama versi AKB-nya gitu kalau gue bilang. Jadi kenapa Sukinanda ISO-nya begitu atau gimana ya, itu balik lagi itu pasti menyamakan sama MV Sukinanda yang di AKB gitu. Itu sebenarnya plak-ketiplak lah kalau gue bilang. Cuman dimodifikasi dikit. Kalau Sukinanda JKT sama Sukinanda AKB tuh temanya sebenarnya sama, cuman dia nggak pakai bahasa ada pasangan di sini. Dia lebih ke arah teman atau gimana gitu. Kalau gue mahamin yang AKB. Gitu guys. Nah, kalau perpaduan antara ekspresi, nah ini bahas ekspresi ya. Emang UG tuh ekspresinya tuh dapat banget tuh, kayak Gracie, kayak tadi apa namanya? Tadi sebelumnya siapa tuh tadi? Ada Gracie dan di sini Erin. Mereka tuh lebih dapat gitu loh. Dapat apa ya, dari segi sensualnya. Di sini kan Bibir yang Telah Dicuri itu adalah MV seksi kalau sebenarnya kalau bilang. Salah satu MV yang seksi. Yang poin utamanya adalah lu harus terkesan elegan dan seksi di MV ini. Nah, mereka tuh bisa dapat gitu loh. Mereka bisa dapetin itu semua di MV ini gitu loh. Nah, terus ISO tadi udah gue bahas. Gue suka ISO-nya di sini. Dan sorry to say, Tante Evelyn atau Kak Evelyn atau Ci Evelyn, sorry banget. Big honest dari gue lebih suka ISO ini. Gue nggak tahu ini
Evelyn yang buat atau gimana, tapi kalau kemarin gue lihat di kreditnya, ini bukan Evelyn yang buat ISO-nya. Jadi ada orang lain, gue lupa namanya, ntar kita lihat di kredit aja ya. Gue lebih suka ISO ini, lebih simple, lebih elegan, lebih seksi. Kalau gue bilang ya, langsung aja gue to be fair, ini lebih seksi, lebih elegan, lebih cocok dengan MV-nya gitu loh. Jadi gue lebih suka ini. Bukan berarti gue nggak suka apa namanya ISO Sukinanda ya, gue suka. Cuman stop making apa namanya tuh gelang yang di tangan yang rumbai itu sangat mengganggu kalau gue bilang. Jadi please, kalau misalkan ini sampai ke Evelyn videonya atau gimana, please stop making rumbai-rumbai di tangan atau apalah pokoknya itu. Udah too much, kalau gue bilang too much banget. Laptop pakai itu, Sukinanda pakai itu lagi, jadi nggak terkesan ISO yang fresh gitu loh jadinya. Gitu guys. Nah terus apa lagi? Oh iya, color grading sinematografi di apa namanya di MV ini, gua rasa tuh wah, gue jujur ya, gue pengen kenalan sama apa namanya, sama DOP-nya sih. DOP-nya tuh Kak Leone Steve. DOP-nya sama pokoknya yang bikin ini bagus gitu loh. Itu gue jujur, gue pengen maksudnya gue pengen jabat tangan nih. Gue bilang lu bagus banget sumpah. Gue nggak tahu ini sama kayak Sukinanda, salah satu vendornya gitu loh. Gue nggak tahu itu sama atau enggak, cuman yang jelas lu bagus gitu. Nah gue nggak tahu nih colorist di sini adalah yang nge-color grading atau gimana, tapi gue salut sama color grading yang di sini bagus, sinematik banget anjir. Lu ngebayangin ya, ini MV itu udah sama kayak film. Color grading di sini tuh kayak sama kayak film gitu loh. Ditambah gue kaget di scene awal yang tadi tuh yang apa namanya, yang ada poster buronan itu. Terus sama ini, gue jujur, ini bagus gitu loh. Nah, gue udah bahas seluruh kebagusannya tadi. Dari segi manapun udah gue bahas bagusnya. Gue bahas kekurangannya sekarang. MV ini ada beberapa poin sebenarnya di live reaction kemarin yang gue setuju sama teman-teman gue. Sorry banget, gue bukannya dibilang wotabul atau gimana, bukan, sorry, gue nggak berharap dibilang wotabul, jangan sampai gue dibilang wotabul juga. Cuman di sini gue ngeliat member masih kurang berada di zona nyamannya mereka gitu loh. Kenapa gue bilang cuman ada beberapa member kayak Atin. Nah kenapa bang, masalahnya apa bang? Nah balik lagi, ini MV-nya sensual, seksis, elegan ya, tiga aspek itu nih. Cuman ada beberapa member yang masih kurang berani untuk, dia masih pakai dalaman yang putih gitu. Jadi dalaman putih itu kan dipakai misalkan kalau pas lu lagi off air atau apa, itu it's okay, gue masih bilang itu it's okay. Lu pakai di off air, lu pakai di kayak misalkan konser meet and greet kemarin, itu it's okay. Cuman please, teruntuk para member, saran gue kalau di MV jangan pakai itu gitu. Itu aja. Itu satu. Terus kedua lagi, gue belum terlalu menemukan kekurangannya sih. Oh ya, banyak juga orang yang bilang effortless atau apa. Effortlessnya mungkin di sini fans beranggapan UG ini bakal ngambil setting tempat. Nah, kemarin kan sempet tuh digembor-gemborin tuh kayak ada melodi ke Raja 4 kan, dikiranya di Raja 4 gitu. Dan itu masuk akal aja sebenarnya fans spekulasikan seperti itu gitu loh. Misalkan mereka di Raja 4 atau di mana. Karena MV AKB pun juga itu kan latarnya pantai kalau di AKB. Kalau di AKB ya itu pantai. Nah, sedangkan kemarin ada beritanya dia di apa namanya, di Raja 4 ya, itu gue bilang cocok-cocok aja gitu. Terus temen gue Ridwan bilang, bang percaya bang, itu nggak jauh-jauh dari Jakarta. Nah gue nggak tahu ya jauh banget dari Jakartanya gimana.
Cuman yang jelas effortless di sini yang dibilang adalah ini di dalam ruangan. Nah, ini dalam ruangan. Di dalam ruangan. Sempat juga kemarin ada yang bilang jangan-jangan di teater lagi gitu kan. Tapi gue bilang kalau dibilang effortless nggak effortless banget lah guys. Ini udah ya kalau sampai di teater baru gue marah. Kalau misalkan ini syutingnya di teater gue marah, jujur. Tapi ini ya lu nyewa satu studio, lu set up kayak begini gitu loh. Ya oke lah kalau gue bilang. Oke lah untuk set up tempat dan lain sebagainya itu masih nggak effortless banget gitu. Tapi ya kalau dibilang effortless masih termasuk sih kalau misalkan fans pengennya yang lebih baik gitu. Ya ini termasuk effortless gitu dibandingkan Sukinanda yang sampai ke Australia. Apa emang habis di Sukinanda duitnya buat syuting, gua nggak tahu. Men ya gitu guys, kenapa di ruangan gitu. Nah ini juga kalau dibilang di ruangan, justru kalau gue bilang ya kenapa salah satu poin plus gue di sini, gue salut sama UG, gue salut sama lagu UG lah pokoknya di Bibir yang Telah Dicuri ini. Mereka cuman ngambil setup di ruangan, studio lah, lu nyewa studio, lu bikin pakai prop kayak begini, kayak bangunan tua yang udah hancur-hancuran, terbengkalai gitu loh. Mereka cuman di set ini, just it, udah itu doang, di set ini doang gitu. Tapi kenapa bisa lebih rapi, kenapa bisa lebih bagus gitu loh dibandingkan Sukinanda? Kalau gua ngerasa gitu, mungkin karena balik lagi ya. Gua ngerasa dari sisi Jot, dari sisi editornya Sukinanda pun bingung mau ngasih lihat apa di MV itu gitu loh. Saking banyak shot yang diambil, saking banyaknya porsi yang pengen dimasukin gitu loh. Jadinya ya nggak kelihatan sama sekali. Jujur gue lebih suka MV Sukinanda mending yang performance dance saja. Dan banyak teman-teman gue yang justru lebih suka performing dance-nya dibandingkan MV-nya gitu loh. Ya gue nggak kaget karena ya seperti gue bilang tadi, too much kalau dimasukin semua tuh aduh enak anjir jadinya. Gitu guys. Ini gue review jujur aja, terserah gue diserang nanti sama fans Senbatsu. Gue berani ngomong gini. Kenapa? Karena di situ ada Osi gue juga. Ada temen gue juga di situ. Osi gue jadi center malah di situ kan, Feni. Jujur kalau misalkan sebagai fan service untuk Osi gue ya itu gue sangat suka. Maksudnya porsinya Feni di situ banyak banget, bukan banyak lagi sampai akhir malah pasti ada dia. Cuman gue kasihan sama member-member yang lain gitu loh. Gue juga pengen, walaupun Osi gue Feni di situ atau gimana, gue pengen lihat Feni di situ. Gue juga pengen lihat member lain di situ. Cuman ya lebih lebih ketutup aja gitu sama peringkat 1 2 3. Jadinya ya udah lu member-member lain dari peringkat 4 sampai terakhir. Ya udah itu NPC aja yang ngebantu 3 member utama itu untuk tampil. Gitu guys. Oke, ya kalau untuk kekurangan tadi dari segi MV Bibir yang Telah Dicuri itu aja, nggak terlalu banyak lah. Karena ini simple. Kalau gue bilang ya itu satu katanya, simple. Udah jadi karena udah simple dan nggak terlalu riuh, nggak terlalu enak. Jadi ya itu aja yang perlu gue iniin. Gitu guys. Untuk skornya berapa? Kalau skor untuk MV ini gue kasih kalau kemarin tuh sekitar 9 kalau nggak salah. Kenapa gue bilang 9? Ini jujur gue suka banget sih lagunya. Maksudnya dari segi lagu dan segi videonya gue suka, jadi gue kasih nilai 9. Gitu guys. Dibandingin sama Sukinanda kemarin gue kasih nilai 8 apa 6,5 gitu. Apa 7,5. Gue lupa. Yang jelas ini setelah gue nonton berulang kali dan setelah gue nonton rewatch MV Bibir yang Telah Dicuri ini, ya emang lebih bagus sih.
sorry tuh sih untuk fans Sukinanda, tapi ini gue lebih suka MV ini. Walaupun dibilang MV special performance ya, ada yang bilang MV ini adalah MV special performance, enggak. Ini ya gua jempol untuk tim DOP-nya, untuk tim kreatornya. Gua nggak tahu siapapun kalian di balik layar ini, kalian sukses untuk ngebawain Bibiran Telah Dicuri. Dan member-member UG, kalian sukses ngebawain ini. Walaupun UG darurat ya, kelakuannya minus semua tapi gue salut sama kalian guys. Untuk member-member UG di sini gue salut banget sama kalian. Kalian berhasil ngebawain Bibiran Telah Dicuri. Kalian melewati ekspektasi gue. Gak tahu ya ekspektasi fans lain, tapi ekspektasi gue kalian lewatin. Bagus, jujur bagus. Baik. Big shout out juga untuk generasi 12. Ada Delin, ada Lana di sini, ada Erin. Kalian sukses sebagai member baru, member trainee lah masih istilahnya. Sekalian kalian sebagai member trainee, gue salut banget sama kalian. Terus big shout out juga sama Indah sebagai center di MV ini ya. Lu bagus dah, sumpah. Mungkin suatu saat nanti kalau Fanny grade dan lu belum grade, ini gue ngomong dari sekarang ya. Selagi Fanny misalkan nanti udah grade dan lu belum grade, gue bakal oleng ke lu kayaknya. Karena MV ini. Entah kenapa Indah tuh stall banget gitu loh. Dan ya sepertinya gue akan mewasiin Indah di masa depan nanti kalau misalkan dia belum grade. Itu guys. Oke, mungkin itu aja yang gue bakal review. Bukan review sih sebenarnya, ngebacot ya lebih tepatnya. Gue bakal itu aja yang gue bakal bahas. Jadi gue sekali lagi melakukan permintaan maaf. Gue akan mengucapkan permintaan maaf gue kepada fans Sukinanda yang tadi gue kritik abis-abisan. Ya itu kritik gue supaya kedepannya bisa menyajikan yang lebih better, bisa lebih upgrade gitu loh. Gitu guys. Jadi terima kasih dan mohon maaf kepada fans Senbatsu di sini atas ucapan gue tadi ya yang kurang berkenan dan menyakiti hati kalian. Cuman itu honest review gue supaya gue pengen member-member di sini JKT48 ya itu lebih upgrade lagi di depannya. Gitu guys. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa like, comment. Ya mau subscribe silakan subscribe karena gue nggak pernah memaksakan orang untuk subscribe di channel gue karena gue pengen menyediakan forum di sini, forum untuk kita diskusi, forum untuk kita ngebahas apa yang pengen kita bahas soal JKT48 dan juga 48 group lainnya, gitu guys. Jadi thank you so much yang udah nonton. See you on the next video. Bye bye.